Dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar satu ide yang menurut saya keren banget, yaitu gimana caranya sebuah pelarian yang strategis justru bisa membuka level pemikiran kita ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya semua dari kita pernah ngerasain deh. Pernah nggak sih kamu ada di satu titik di mana rasanya hidup tuh kok kayak mentok, stuck, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, kayak nabrak tembok gitu? Nah, sumber yang kita bedah kali ini bilang, rintangan paling gede itu sebenarnya bukan dari luar loh, tapi penjara yang kita ciptain sendiri di kepala kita. Penjara pikiran. Ternyata, perasaan stuck atau buntu ini ada istilahnya. Dan ngertiin ini tuh jadi langkah pertama buat kita bisa bebas dari sana. Istilahnya adalah jumut. Tahu kan, perasaan pas kepala rasanya penuh banget, sumpek sampai kita bingung mau ngapain lagi. Bener-bener mumet, nggak bisa lihat jalan keluar sama sekali. Penjara pikiran ini anehnya seringkali malah dikuatin sama sistem di sekitar kita. Sistem yang seolah-olah ngasih kita pilihan terbatas. Kayak hidup ini cuma soal pilihan ganda aja, A, B, atau C. Padahal kan bisa jadi ada pilihan D, E, atau bahkan kita bisa bikin jawaban kita sendiri kan? Terus di mana dong solusinya? Kalau kita kejebak di dalam, gimana cara keluarnya? Jawabannya tuh kelihatannya simple, tapi dalam banget. Kita harus keluar. Dan ini penting ya, melarikan diri di sini bukan berarti lari dari tanggung jawab. Sama sekali bukan. Ini tuh langkah mundur strategis, biar kita bisa lihat masalahnya dari sudut pandang yang lebih luas, gambaran besarnya gitu. Dan, percaya nggak, ide ini tuh bukan hal baru sama sekali. Ini tuh pola yang udah ada dari zaman dulu. Kita bisa lihat jejaknya di kisah para nabi, bahkan sampai ke pahlawan-pahlawan fiksi favorit kita. Coba kita lihat konteks Nabi Muhammad. Beliau itu lahir di dunia yang lagi kacau-kacaunya. Lahir gak lama setelah tahun 536 Masehi yang disebut-sebut sebagai salah satu tahun terburuk dalam sejarah manusia karena ada paceklik global yang parah banget. Jadi bisa kebayangkan dunia yang beliau lihat, anak perempuan dikubur hidup-hidup, istri dianggap warisan, riba di mana-mana, perbudakan jadi hal biasa. Nah, untuk bisa nemuin solusi buat kekacauan separah ini, beliau nggak bisa cuma jadi bagian dari sistem itu. Beliau harus keluar. Nah, di sini nih yang seru banget. Pola melarikan diri ini ternyata universal. Coba lihat, Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira. Nabi Musa pergi ke Madian. Bahkan kalau kita lompat ke dunia fiksi, Son Goku masuk ke ruang waktu dan roh. Luffy latihan 2 tahun. Semuanya sama kan? Mereka semua butuh escape atau time skip buat naik level, buat jadi lebih kuat sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar. Konsep time skip untuk persiapan ini ternyata ada wujud nyatanya di kehidupan kita. Sebuah pelarian massal yang udah ada strukturnya. Dan inilah yang membawa kita ke bulan Ramadan. Coba deh, kita lihat Ramadan dari sudut pandang yang beda. Ini bukan cuma soal nahan lapar dan haus. Ramadan itu didesain sebagai pelarian strategis selama sebulan penuh. Pelarian dari rutinitas kita yang padat, dari kebisingan dunia, supaya kita bisa fokus untuk bertumbuh secara spiritual. Dan di dalam pelarian sebulan ini, ada satu puncak, satu kesempatan yang nilainya luar biasa. Satu malam yang katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Bayangin, nilainya itu setara dengan lebih dari 83 tahun ibadah. Dan yang paling penting, ini bukan sesuatu yang pasif kita tungguin datang. Bukan, ini adalah sesuatu yang harus kita buru. Nah, ini dia kuncinya, mindsetnya. Orang-orang hebat itu mengibaratkan Lailatul Qadar ini kayak hewan buruan. Artinya apa? Kita harus jadi pemburu yang aktif, yang proaktif ngejar hadiah terbesar ini. Metode si pemburu ini keren banget buat ngegambarin prosesnya. 1. Analisis polanya, kita pelajari kapan mangsa ini kira-kira bakal muncul. 2. Siapkan fisik, ini butuh energi, butuh stamina. 3. Pahami peluangnya, kita harus sadar betapa berharganya momen ini. Dan yang terakhir, pas kesempatan itu datang, kita harus siap sedia buat menyambarnya. Lalu apa sih hasilnya? Apa reward dari semua usaha pelarian strategis ini? Jawabannya adalah upgrade total. Bukan cuma sebagian, tapi upgrade total cara kita berpikir dan bertindak. Karena tujuan akhir dari semua ini, dari pelarian ini, cuma satu, pembebasan pikiran. Keluar dari penjara mental yang dari tadi kita bahas. Transformasi ini terjadi di 3 level kecerdasan kita. Pertama, IQ kita naik. Kita jadi lebih kritis, mulai mempertanyakan hal-hal yang udah mapan. Kedua, EQ atau kecerdasan emosional kita juga ikut tumbuh. Kita jadi bisa nerapin ilmu baru itu ke hubungan kita dengan orang lain. Dan puncaknya,
Yang ketiga, SQ atau kecerdasan spiritual. Disinilah kita benar-benar ngerasain kebebasan pikiran, merdeka seutuhnya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, pelarianmu dimulai sekarang. Dari penjara mental yang mana kamu akan membebaskan dirimu?